Shalom saudaraku yang terkasih, jumpa kembali dalam pesan pastoral hari ini dengan topik manusia baru di dalam Kristus. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 8 hingga yang ke-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudaraku, hanya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita memiliki identitas yang baru, yaitu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, bagaimana sih kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai manusia baru di dalam Kristus? Saudaraku, saya akan menjabarkan dengan singkatan atau akronim GLOW. G yang pertama menjadi galeri yang memancarkan kemuliaan Allah. Saudaraku, galeri adalah ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya seni. Begitu juga dengan kehidupan kita yang telah memiliki identitas yang baru sebagai anak Tuhan. Sudah seharusnya gambar Kristus, karya Kristus kita perlihatkan bagi setiap orang melalui cara kita berkata-kata, bertingkah laku, mengambil keputusan, bekerja, begitu juga ketika menjalankan peran dan fungsi kita di tengah-tengah keluarga dan sebagainya. Saudaraku, setiap kita manusia baru di dalam Kristus punya tanggung jawab untuk memancarkan kemuliaan Allah. Yang kedua, L, menjadi lampu yang bersinar menerangi dunia. Saudaraku, lampu adalah sebuah benda yang berfungsi sebagai penerang. Firman-Nya berkata bahwa kita adalah terang dunia. Oleh sebab itu, sebagai manusia baru di dalam Kristus, kehidupan kita harus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Tuhan menghendaki setiap kita bersinar, menyatakan kebenarannya di tengah-tengah keluarga, kampus, pelayanan, tempat kerja, dan dimanapun juga. Kita harus berani bersinar bagi setiap orang yang masih hidup dalam kegelapan. Banyak orang yang masih hidup dalam keberdosaan karena belum melihat dan menerima terang Kristus. Dalam terang firman-Nya, kita membawa, menuntun, dan membimbing orang ke jalan yang benar dan yang ingin mengenal pribadi Kristus. Saudaraku, itulah fungsi kita untuk bersinar menerangi dunia ini. Yang ketiga, O, menjadi oase yang memuaskan dahaga orang yang membutuhkan. Saudaraku, oase adalah suatu daerah yang subur dan terpencil yang berada di tengah gurun. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita telah menerima air kehidupan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus menjadi sumber mata air yang menyegarkan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, baik secara jasmani dan rohani. Seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan dalam perjumpaannya dengan perempuan Samaria. Saudaraku yang terkasih, hendaknya kehidupan kita terus-menerus menjadi oase, sumber mata air, dan pelepas dahaga bagi setiap orang yang Tuhan percayakan dalam perjalanan hidup kita. Yang keempat, W, menjadi warisan iman bagi generasi penerus. Warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya.
Sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita punya tanggung jawab untuk memberikan warisan iman kepada anak dan cucu kita. Warisan yang paling berharga, melebihi harta kekayaan, dan tidak akan habis sampai kekekalan. Yang paling penting, kita menjadi teladan melalui kesetiaan kita dalam mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita menjalani hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus? Menjadi galeri yang memancarkan kemuliaan Allah, menjadi lampu yang bersinar menerangi dunia, menjadi oase yang memuaskan dahaga orang yang membutuhkan, menjadi warisan iman bagi generasi penerus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tiap-tiap hari makin glowing, bersinar, bercahaya bagi kemuliaan-Nya. Amin.